Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Untuk video kali ini, kita lanjutkan untuk materi pertemuan ketiga dan pertemuan keempat. Kita mulai dengan pertemuan ketiga terkait dengan kaidah dan etika perusahaan ilmiah. Eh, di sini ada indikator pencapaiannya, di mana eh, merisikan terkait dengan konsep etika penulisan ilmiah dan publikasi ilmiah. Indikator capaiannya adalah ketepatan dan kerunutan dalam menemukan artikel ilmiah dan mencapai jurnal nasional, ketepatan dalam membedakan jurnal dan positioning, serta artikel ditemukan tidak masuk dalam daftar predator, ketentuan dalam penulisan indeks dan impact factor, ketepatan dalam menjelaskan berbagai jenis etika penulisan, dan ketepatan dalam menjelaskan berbagai pelanggaran dan terkait penulisan ilmiah. Outline-nya adalah plagiarism, similarity, publikasi, falsifikasi, double publication, contribution of taxonomy, salah publikasi, sama permission. Plagiarism, self-plagiarism atau self-citation. Jadi, definisi plagiarism adalah peramasan ide, proses, hasil, atau kata-kata orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai, termasuk yang diperoleh melalui tinjauan rahasia, proposal penelitian, dan manuskrip orang lain. Definisi lain, menjadikan data atau informasi orang tanpa menghargainya dan dengan demikian memperoleh sendiri imbalan di orang lain adalah pencurian dan menghilangkan motivasi ilmuwan yang bekerja untuk menghasilkan data dan informasi baru. Katakanlah Anda tidak memanggilin data demi kata karya asli orang, alih-alih Anda menuliskan apakah boleh menggunakan konsep, ide, atau deskripsi orang lain tentang suatu tapi dengan kata-kata sendiri. Tidak boleh. Pasal dapat terima tapi hanya jika Anda menghargai karya lain dengan mengutip sumbernya. Bahasa bahasa merupakan suatu bentuk plagiarisme. Apa yang tidak bisa dijiplak? Komponen itu dapat dipakai lain kata, ide, temuan, tulisan, presentasi grafis, program komputer, diagram grafik, ilustrasi, informasi, kuliah, pencetak, materi lain sama karya asli lainnya. Nyatakan apakah dan benar atau salah. Pendidikan seperti presentasi grafik dan diagram tidak bisa dijiplak. Kenyataannya, apanya itu benar salah. Kalau penelitian seperti presentasi grafik dan diagram tidak bisa dijiplak adalah benar. Maka kita membutuhkan original dan prioritas. Ada pernah kasus terkait dengan berita kiwan dan penipuan, yaitu jurnal terpuruk ketika bergerak untuk membersihkan aset pendapat seluruh demand. Seorang ahli di India menemukan, menjiplak atau memasukkan video cuma maka penelitian yang dibutuhkan jalan jurnal manfaat antara 2004 dan 2007. Menurut komunitas, dan dari CNN, beberapa video mereka tersebut mengatakan bahwa ada satu kasus penipuan paling terbatas dan keterlaluan yang mereka pernah lihat. Berikutnya etisnya, menurutkan catatan ilmiah, reputasi saya dan darurat di wilayah luas, ini dapat saya adil mempengaruhi reputasi dan tidak tepat agar data individu. Ini adalah contohnya, kita bisa melihat. Bukti yang benar adalah kuncinya, membagi data orang lain, masuk ke dosen Anda, atau Anda sendiri sebenarnya dengan kutipan setidaknya ada 3 hal penting untuk melakukan karya Anda sendiri dalam satu konteks, untuk mengetahui temuan orang lain di mana Anda telah membangun penelitian Anda, untuk menjaga kredibilitas dan keakuratan data ilmiah. Anda sedang membicarakan makalah yang melibatkan konsep, misalnya algoritma, kompleks, tapi Anda mulai urusan untuk menjelaskan dengan tepat bagaimana konsep bekerja. Lalu Anda melihat penjelasan sampai di makalah yang sangat diberikan. Apakah boleh menggunakan kata demi kata ini di makalah Anda tanpa merujuk ke makalah lain? Jawabannya adalah tidak boleh. Jika Anda menggunakan sumber daya untuk menjelaskan suatu konsep, maka harus merujuk dari mana asalnya dan menjelaskan bahwa itu Anda membutuhkan lain. Menggunakan yang lain sebagai ada plagiarism. Yang di sini terkait dengan plagiarism. Ini ada contohnya. Seorang peneliti memperhatikan paragraf yang tidak sebelumnya, cocok sebagai parameter dia, berarti harus bentukkan untuk menganggap itu dalam makanya tanpa tanda kutip atau atribusi. Ini adalah melanggar. Menggunakan teks di bagian betul ketika Anda mengikuti yang sama dan menggunakan yang sama dengan tulis lain, mungkin merupakan bentuk pakai tidak transit. Tetapi ini tidak dapat terima. Sebagiannya Anda mengikuti teknik yang sama dengan tulis lain menggunakan kutipan lengkap. Ini yang paling umum. Tiga-tiga ini authorship, ini conflict interest, duplicate, other, plagiarism, research fraud, misalnya sama biasnya seperti apa. Akhirnya mengenai plagiarism, di basis data itu ada 37 artikel, ada 50 jurnal dari 40 buku, ada software yang bisa mengkaji tentang kesamaan antara artikel dan database besar yang disebutkan. Ini hanya di sini atau Turnitin. Plagiarism sulit serius, tetapi
mudah dihindari. Bagian itu dapat dihindari dengan menggunakan ide frasa dari argumen dengan menyebutkan sumber dan penulis aslinya. Bagaimana bisa menggunakan ide frasa dan argumen? Disebutkan dengan menggunakan istilah nama penulisnya, dengan hanya menemukan konten yang digunakan dalam konteks koma terbalik, dengan memberikan daftar pustaka di akhir artikel, dengan hanya menggunakan sumber dan penulis aslinya. Nah, ini yang parafrase itu di mana kita mencoba untuk menulis ulang tanpa menyelesaikan kata-katanya, tidak dapat terima jika sama persis menulis suatu kalimat atau menurut organisasinya. Self-logism adalah kita menyistasi diri kita, kayak kita sendiri. Kita selalu mengutip kayak kita sendiri. Sebagai contoh, kita menekan makalah, kita coba kutip, terus Anda terlalu melebihkan hasil dari Anda. Konsekuensialism dapat verifikasi, ini ada tingkat pelanggaran oleh editor jurnal, dapat dilakukan melalui surat keberitahuan, penyebut artikel, berbentuk tingkat jumlah sama hukuman ekstrim. Nah, ini kalau kita menjebak dan kalau kemungkinan, artikel dengan dokumen menjelaskan, lembaga melindungi Anda dan pengambil tingkat jumlah sama penghakiman dan ibu Anda dipertanyakan. Nah, ini tingkat peran tergantung dari keadaan. Eh, Jika Anda tidak jelas tentang persyaratan etika, maka cobalah minta nasihat kepada peneliti utama, itu adalah seorang bertanggung jawab atas indikasi penelitian. Safety dasar adalah jika seorang tidak mengutip karya sebelum karya mereka sebelumnya, ini dapat dianggap sebagai tidak pantas menunjukkan bahwa karya ini ada terbaru tidak terkait dengan karya masa lalu. Tapi di lain, terlalu banyak kutipan untuk karya sebelumnya oleh yang sama juga tidak tepat. Seharusnya boleh melakukan sebagian dengan jumlah maksimal 3 versi atau 10% dari jumlah review yang paling penting. Poinnya adalah jangan pernah memotong atau bahkan menghemat waktu dan konsep. Jika ada kutip, jika ada juga laporan, andalkan literatur dan komunitas ilmiah. Ini adalah teknik magnesis gambar, duplikasi, di sisi lain, penggunaan kembali dan ulang, copy paste, sama copy move. Nah, ini adalah contoh ada yang bermasalah di sini. Ini menjadi gambar berat, bisa inspeksi visual, pencarian gambar terbalik, thin eye, dan sebagainya. Bagaimana mencari posisi gambar, kutip yang benar, atribusi yang benar, pengeditan sebuah karya kepada punya tanggal tempat punya sama keolahan cipta. Nah, ini kemiripan. Tidak kami yang langsung dari sumber, tidak ada kriteria yang diberikan, memiliki beberapa konsekuensi, plagiarisme dapat dikaji dengan alat berbagi. Sebenarnya itu kemiripan, jadi ada kemiripan kalimatnya, ini ada konsekuensinya, jika tidak pernah sengaja demikian kebetulan, bisa juga berurusan dengan masalahnya. Ini pemalsuan data, menyangkut pembuatan temuan dari data yang tidak ada atau salah. Falsification adalah memalsukan data dengan masuk memberikan data palsu, menguji gambar, mikrocap, menghapus outline, mengubah, menambah, menggunakan titik data. Publikasi ganda, di mana kita menerbitkan publikasi ganda. Jadi mengirimkan naskah ke lebih dari satu jurnal proceeding secara bersamaan itu adalah tidak etis. Secara umum, penulis itu harus hanya bisa merekam satu draft jurnal sampai ada decision. Kalau belum ada, tidak boleh mengirimkan ke tempat lain. Uh, ada yang uh, kayak pedoman keseimbangan di lebih jurnal dapat dibenarkan, tapi ada kondisi tertentu. Di mana penulis jurnal harus dipublikasi sekunder dan menyebutkan data metadata. Ini kredit author, ini lebih kalah kontributornya. Taxonomi tingkat tinggi termasuk 14 peran, menggambarkan kontribusi spesifik setiap kontributor terhadap keluar ilmiah. Nah, ini contoh, ini adalah nama autornya, ini adalah authorship ini seperti apa. Dia yang membuat seperti apa. Ini Salami Publication. Sama istilah Salami Publishing mengacu pada fragmentasi yang tidak tepat di dalam unit kecil. Penulis telah menerbitkan bagian dari sebuah penelitian di beberapa makalah daripada memberikan cerita lengkap dari satu makalah. Praktek yang buruk menjadi hasil bagi negatif dianggap sebagai praktek yang buruk karena alasan pembaca tidak memahami pentingnya tersebut, peneliti tidak akan mencapai justifikasi studi. Jika data diberikan, maka akan sulit melihat visibilitasnya menurut bocoran data. Kapan saya menjelaskan? Jika memang penelitian besar sehingga melibatkan beberapa kelompok penelitian, maka dibenarkan ada beberapa publikasi menyebabkan dampak keseluruhan. Misal, uh, ada penelitian terkait dengan suatu obat, uh, merinci dari obat, mekanisme efek sampingnya. Terus Anda juga bisa melihat salami aspek dari publikasi impact-nya. Izin, ini adalah kita minta izin, dapat dilihat dari hak pemegangnya, bisa gambar, ilustrasi, bahkan tabel baginya. Izin dari jika kayak public domain, open access, sama
terkait dengan informasi faktual. Dari siapa kita perlu izin? Dari pembukaan materi, kita bisa memilih penerbit, kita bisa minta eksklusif, kita bisa melihat kotak kreditnya. Nah, ini biasanya ada informasi seperti ini. Gimana cara mendapatkan? Butuh administrasi eh, dengan minta hak cipta, izin. eh, Apakah saya perlu mendapat izin untuk menggunakan materi di website? Mungkin tergantung dari kebutuhannya dan tergantung dari izinnya. Ada yang perlu, ada yang tidak. Cara mendapatkan izin bisa meminta formulirnya, nilai ke copyright seperti ini. Ini ya, jika tidak menemukan, bisa dikembalikan ke hak penulis. Eh, Bisa juga kita menyimpan catatan konvensi. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk materi yang ketiga. Kita lanjutkan untuk materi yang keempat. Ini terkait dengan bagaimana kita aplikasi paper. Nah, ini adalah eh, ada jurnal internasional, ada proceeding, ada impact factor, ada open access, ada proses, ada EPC. Ini adalah contoh hasil dari sebuah paper yang dipublikasikan. Ini laporan tugas akhir, laporan penelitian. Nah, ini adalah jurnal-jurnal, contoh-contoh terkait dengan publikasi artikel. Nah, ini adalah contoh tiga publikasi, mana beberapa jenis, dan setiap jurnalnya unik-unikan sesuai dengan bidang masing-masingnya. Nah, ada nasional jurnal, ada jurnal aktif jurnal, ada regional. Ini diterbitkan di Indonesia yang belum terverifikasi, tapi ada ISSN. Ini sudah terverifikasi dan ada ISN-nya. Ini memiliki ISSN, ini adalah yang diakui reputasi internasional. Karya tulis itu biasanya memiliki kaidah ilmiah, ada ISS-nya, ada terbitan versi online untuk mengkomunikasikan penelitian, ditujukan kepada masyarakat, peneliti, diberikan oleh penerbit dan ilmiah, bahasa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, muatan ilmiah, ada dewan editor, dan biasanya kita bisa lihat di Sinta untuk akreditasinya. Nah, ini contoh salah satu jurnal nasional. Ini juga, kita sebelum melakukan publikasi kita lihat ruang lingkupnya, tenggat waktu, sama akreditasinya seperti apa. Ini yang jurnal terakreditasi, bisa sudah terakreditasi oleh Dikti, kita bisa lihatnya di Sinta. Nah, ini contoh hasilnya Sinta 3, kita bisa melihat. Nah, ini jumlah akreditasi jurnal nasional. Kalau S1 biasanya sudah akreditasi Scopus. Ini juga Sinta. Ini contoh Sinta 1 dan indeks Scopus. Ini, jadi dia national accreditation sama international accreditation. Nah, ini Sinta 1 tapi tidak tingkat Scopus. Nah, ini contoh ISN, Perwakilan Untak. Ini juga, ini kompetisi Sinta 4. Nah, ini contoh juga publikasi di konferensi. Nah, ini internasional. Itu biasanya menggunakan bahasa resmi PBB, ada terbitan daring, secara profesional, ada pakar di bidangnya, ada isunya, dan biasanya ada nilainya, tidak berdasarkan web usaha sama si SCR sama impact faktornya. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh-contohnya. Ini contoh, ini table, bahasa resmi, dan koleksi, alamnya dapat ditelusuri, proses via benar, jumlah artikelnya wajar, tidak bukan jurnal baca dipublikasi, ada bukan kredibel dan asosiasi atau profesional. Nah, ini web of science kita bisa mengecek. Ini impact faktornya kita bisa melihat faktornya. Nah, ini simak ringnya, nah ini simakonya, nah ini simakku kita bisa ngecek ini ada lagi satu. Nah, ini discontinue, ini biasanya sudah discontinue berarti sudah tidak diterbitkan lagi atau tidak diterbitkan tapi tidak diakui oleh Scopus. Ini jurnal-jurnal berreputasi. Nah, sini jurnal kita bisa mencari jurnal yang kita temukan. Ini metadata berkait dengan informasi jurnalnya, nama lengkap, judul, tahun, nama, volume, nomor, doi, sama origin. Ini proceeding. Proceeding itu lebih ke arah kita melakukan konferensi. Eh, Biasanya nanti ada nama penulis, judul artikel, tahun segalanya, konferensi, volume, penerbit. Ini jadwal konferensi IEEE. Ini adalah data konferensinya.
Ini adalah nama konferensinya. Ini nanti publikasinya. Nah, ini posisi nasional. Nah, jadi ada tulisan seperti ini. Ini seminar internasional IEEE. Nah, ini kelihatan dalam bahasa resmi PBB. Itu dalam berbagai negara, 4 bahasa, ada ISBN. Nah, indeks itu adalah impact factornya. Kita bisa melihat bisa EBSCO, DOAT, Skills, sama Creative Elsevier. Nah, ini adalah contoh indeks nasional. Nah, ini contoh dari jurnal internasional. Nah, ini institusinya, lapis indeksnya. Nah, ini adalah kuartil. Ya, satu itu 12 yang paling pengaruh, kurang berdampak, yang berdampak bawah. Kita bisa lihat di Simaku. Nah, ini contoh dari hasilnya. Nah, ini kelihatan kuartilnya. Nah, ada perubahan, Q4 menjadi Q2, Q menjadi Q3. Nah, pemeringkatannya tuh biasanya mengukur banyak stasi yang pernah dibuat jurnal tersebut, indikasi visitasi, bisa dilihat dari webnya, juga dikenal oleh Web of Science. Nah, ini contoh di Web Science. Nah, ini web vektornya. SCR itu untuk mengakur pengaruh ilmiah membutuhkan jumlah kutipan diterima oleh jumlah dan pentingkat persis di mana Simago semakin tinggi SCR semakin tinggi nilai dampaknya. Nah, ini contoh nilai Simago dengan indeks 1 dan SCR 0,98. Ini jumlah predator. Nah, ini kita bisa melihat ada parah, sedang, sama rendah. Ini adalah di bell list ya. Ini akses, open akses itu biasanya eh, eh, jadi dia itu dapat diakses, mungkin praktek menjadi yang predator, bukan betul tapi tergantung dari reviewnya. Ini adalah dipublikasikan ada submission, hanya subjek yang bisa mengunduh, mulai hasil penelitian, hasil penelitian tidak bisa di dunia, proses kita dan kualitas terjamin. Nah, ini berbayar. Nah, ini juga yang berbayar di sini kelihatan. Ini, nah ini ada cross, ini kan dari sini kelihatan cross akses sama open access. Nah, ini ABC itu biaya penerbitannya antar si juga itu tergantung dari impactnya seperti apa. Ini contohnya, nah ini biayanya kelihatan, nah ini biayanya, nah ini biayanya kelihatan kan, biayanya. Kalau hybrid itu bisa gratis, bisa berbayar tergantung dari, biasanya kalau gratis itu ada bayar dengan institusinya, tapi ada kuotanya. Nah, ini mungkin tugasnya yang dikumpulkan. Nah, mungkin itu dulu yang bisa sampaikan untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih waktunya. Semoga selalu saya akhiri. Kalau ada pertanyaan, silakan uh, WhatsApp di grup. Terima kasih semuanya. Saya akhiri untuk video kali ini.